Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di Breksi di Yogyakarta. Alhamdulillah kami bisa sampai ke sini dalam rangka acara studi banding bagaimana Breksi ini sudah masuk ke kawasan Geopark Jogja. Kami akan mengembangkan Geopark Galunggung supaya bisa ada bekal untuk langkah-langkah menjadi Geopark nasional. Teringat kepada pidato Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 Bapak Haji Prabowo di hadapan anggota MPR dan DPR yang begitu menggema, dahsyat sekali, sehingga bisa membangkitkan kami, khususnya mungkin seluruh bangsa Indonesia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pidato dalam rangka program beliau bisa terlaksana dengan lancar dan ditindaklanjuti pada saat rapat kabinet pertama dengan nama Kabinet Merah Putih dengan simbol persatuan, kebersamaan, dan kebangsaan, bahwa bangsa Indonesia harus kuat, elit seluruh bangsa bisa bersatu menjaga kemerdekaan dan keutuhan NKRI. Dengan program yang pertama, pertahanan bangsa Indonesia. Kedua, kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan bangsa Indonesia. Ini harus ditopang, diperkuat dengan para menteri yang sekarang jumlahnya lebih banyak, itu ada 49. Melihat program tersebut, kami sebagai tim Geopark Galunggung yang sudah studi banding ke mana-mana, bahkan pernah belajar di Malaysia dan Thailand, bagaimana mengembangkan daerah atau negara dengan konsep Geopark. Karena Indonesia ini negara yang paling kaya sumber daya alamnya dan paling indah di dunia. Kenapa sumber alam kita paling kaya? Karena kita dihimpit oleh 3 lempeng tektonik, Samudra Hindia dan Atlantik serta benua Asia sama Australia. Sehingga kekayaan kita sangat indah sekali. Konsep yang paling bagus untuk mencapai program tadi, pertahanan bangsa Indonesia, kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, adalah memakai konsep Geopark. Alhamdulillah, Presiden Jokowi telah mencapai menciptakan Geopark global, 10 Geopark global di Indonesia. Geopark nasional ada 15 dan aspiring Geopark ada sekitar 45 aspiring Geopark di Indonesia. Dengan telah keluar Kepres nomor 9 2019. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menindaklanjuti membangun Indonesia, provinsi, kabupaten, dan kota memakai konsep Geopark. Kenapa konsep Geopark yang paling bagus berdasarkan pengalaman kami? Karena konsep yang memadu sarasikan antara keragaman geologi, hayati, dan budaya menjadi cerita yang utuh dan indah, supaya menjadikan konsep yang sinergi dengan semua pihak,
yang akan menjadikan daya tarik dengan 3 pilar yang akan dikembangkan dalam konsep geopark ini. Yang pertama adalah konservasi. Sebesar apapun, sebaik apapun konsep kita membangun, tetap harus menjaga alam supaya alam menjaga kita. Kedua, edukasi. Bagaimana anak-anak kecil, generasi penerus memahami tentang keragaman biologi, terbentuknya bumi, budaya daerahnya, budaya bangsa Indonesia, dan keragaman hayatinya, supaya mereka bersyukur bisa menindaklanjuti pembangunan di Indonesia untuk mencapai Indonesia emas pada tahun 2045. Yang ketiga yaitu pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Otomatis ini menyangkut dari mulai bahan baku pertanian, diolah menjadi industri, dikembangkan menjadi perdagangan, di pariwisata. Kalau sudah menjadi konsep wisata dengan konsep geopark ini, otomatis ada 7 sabta pesona. Yang pertama, harus aman Indonesia ini, provinsi ini, kabupaten atau kota, bahkan sampai ke RT. Ini tanggung jawab semua pihak, terutama Pak Kapolri, kepolisian, tentara, Satpol PP, dan masyarakat. Kita harus aman. Kedua, harus tertib. Bagaimana budaya tertib kita galakan dari sejak kecil, kita didik supaya anak bisa antri tertib, makan tertib, hidup tertib, sekolah tertib, gaul tertib, dan sebagainya. Ketiga, bersih. Ini budaya bersih harus ditingkatkan lagi, karena merupakan suatu sebagian iman kebiasaan ini dalam Al-Quran, dalam Islam ini. Keempat, harus hijau. Indonesia harus dihijaukan lagi. Yang gundul kita tanami semua. Ini koordinasi bagian pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Kalau sudah hijau, yang kelima indah, insya Allah. Kalau sudah hijau bisa indah Indonesia ini. Yang keenam, harus ramah tamah. Di sini bangsa Indonesia, kata Presiden Prabowo, bahwa kita harus ditingkatkan lagi budaya ramah tamah. Dengan aman, tertib, bersih, hijau, indah, dan ramah tamah, pengunjung dari luar negeri akan datang lagi ke Indonesia karena punya sabta pesona yang ketujuh, yaitu menjadi kenangan. Baik tingkat desa, tingkat pengelola wisata, kabupaten, maupun kota, kalau sudah menjadi kenangan, mereka akan datang lagi ke tiap-tiap objek wisata yang ada di Indonesia. Insya Allah mereka yang datang ke objek wisata akan mengajak saudaranya, tetangganya, temannya, dan dari kantornya atau dari negara luar datang lagi ke Indonesia dengan cerita yang punya kenangan. Itu barangkali masukan dari kami. Mudah-mudahan konsep geopark yang sangat bagus ini, yang telah diraih 10 geopark global oleh Pak Jokowi, ditindaklanjuti oleh Pak Prabowo, supaya kita menjadi Indonesia emas, tercapai dengan baik dan mulus, bahkan terjaga NKRI sampai akhir zaman. Karena tujuan utama pengembangan wisata ini adalah mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya. Kalau wisatawan datang banyak ke suatu desa,
kabupaten, kota, provinsi, dan negara, ini akan meningkatkan investasi di bidang restoran, hotel, travel, perusahaan kerajinan, makanan, agen, dan lain sebagainya, sehingga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan ekonomi daerah, sehingga pendapatan asli daerah dan negara akan lebih banyak lagi. Mudah-mudahan dengan wisata ini Indonesia akan lebih maju pesat dengan mempertahankan kekayaan alam, budaya, dan hayati yang sangat kaya raya di seluruh dunia ini adalah di Indonesia. Barangkali mudah-mudahan masukan kami kepada pemerintah yang baru, Kabinet Merah Putih, bisa bangkit lagi menjadi negara besar, karena secara geografis kita negara besar keempat setelah Cina, India, Amerika, dan Indonesia secara demografi itu barangkali. Sekian barangkali. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Geopark.